Silakan duduk kembali. Shalom. Saya dipesan untuk bicara tentang keluarga sebetulnya. Tadi pagi ibadah pertama, karena saya dengar banyak para pelayan Tuhan, sehingga pesannya, message-nya sedikit berbeda. Saudara, menikahi orang yang kita cintai adalah biasa. Tetapi mencintai orang yang kita nikahi, itu luar biasa. Saya percaya bahwa saudara yang sudah menikah sangat mengerti maksudnya apa. Karena memang bagi mereka yang belum menikah, kalau lihat temannya menikah, semua berkata masuk kepada istana yang luar biasa. Tapi ketika mereka bertanya kepada mereka yang sudah menikah, apakah betul di dalamnya istana yang indah? Hanya sebagian kecil yang bilang iya, tapi yang lainnya bilang ternyata bentengnya gelap. Kenapa begitu banyak masalah? Hari ini kita mau melihat, saudara, satu peristiwa. Kalau kita melihat ke dalam Alkitab, tidak ada satu tokoh pun yang tidak memiliki kekurangan di dalam keluarga. Abraham, saudara, kita tahu dia adalah bapa segala bangsa, bukan hanya bapa orang percaya. Tapi riwayatnya dimulai dengan hal-hal yang tidak baik. Dia pernah menjual istrinya 2 kali dan rasanya kita tidak sejahat itu. Saudara, dia memiliki seorang anak dari wanita lain. Tetapi ujung daripada kehidupannya, Tuhan memang tidak melihat masa lalu kita. Sehancur apapun hidup kita, ketika kita kembali kepada Bapa di sorga lewat Yesus, Tuhan menerima kita apa adanya dan Dia memulihkan kehidupan kita. Bahkan kita bukan hanya dipulihkan, tapi kita dijadikan berkat bagi banyak orang. Dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-15, 16, 17. Saya mau mulai dengan statement begini. Kita harus belajar dari orang yang sukses, supaya kita sukses seperti orang itu. Tapi kita tidak pernah boleh lupa bahwa kita juga harus belajar dari mereka yang pernah gagal, supaya kita tidak perlu gagal seperti mereka. Ya, jadi kita mau lihat mungkin lebih banyak sisi kegagalan pada pagi hari ini, termasuk tokoh-tokoh ini. 1 Samuel pasalnya 7, saya baca mulai ayat 15. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Dari tahun ke tahun, jadi sangat sibuk, berkeliling ke Betel, Gilgal, dan Mispa. Dan memerintah, bayangkan dia, menjadi penguasa. Dia punya, saudara, memimpin bangsa Israel di segala tempat itu. Lalu ia kembali ke Rama, sebab di sanalah rumahnya, dan di sanalah ia memerintah atas orang Israel. Dan di sana ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Saya lanjutkan mulai pasal 8 ayat 1. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Waktu itu sistemnya warisan. Kalau bapak hakim, anaknya jadi hakim. Bapaknya imam, anaknya jadi imam. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel. Dan nama anak-anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi, mari kita baca sama-sama. Anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu, berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Saudara. Karena kegagalan Samuel, maka Israel yang tidak pernah dalam konsep Tuhan mengangkat seorang raja, terpaksa, saudara. Seorang raja diangkat dan kita tahu Saul adalah raja pertama Israel. Tadi saya katakan kegagalan Samuel, mungkin saudara bertanya-tanya, bukankah dia hakim hamba Tuhan yang memimpin Israel dengan sukses? Titik persoalannya justru di situ. Samuel itu sangat-sangat sukses. Di dalam profesinya sebagai hakim, dia juga adalah nabi pada bangsanya, pada zaman itu, saudara.
Dia sukses memerintah bangsa Israel. Dia sukses di ring 2, ini istilah saya. Sukses di ring 2. Tetapi saudara, dia gagal di ring 1 sebagai ayah. Saya percaya saudara bahwa Samuel ini banyak air mata di hari tuanya. Kenapa saudara? Dia kehilangan waktu bersama keluarganya. Karena kesibukannya saudara. Billy Graham pernah ditanya oleh wartawan. Tahun 2008, kebetulan sekali saya menonton langsung siarannya di New York, saudara. Pastor Billy, wartawan bertanya, just in case you can rewind your life starting from zero, then what would be your first priority? Kalau bisa mengulangi hidup dari nol, Pastor Billy punya prioritas apa? Jawaban Pastor Billy adalah saya akan didik anak-anak saya langsung. Wartawan saudara, belum sempat selesai bicara langsung bilang, Pak Billy itu bapak umat Kristiani sekian miliar di dunia ini. Bukankah bapak dipakai Tuhan puluhan tahun pergi ke seluruh dunia, membawa jutaan orang bertobat kepada Tuhan. Kok Bapak Billy ternyata sangat egois ya hidup? Kalau bisa mengulangi hidup, kenapa segelintir anak ini? Ya, sudah tahu orang Amerika, memang ada yang banyak, tapi rata-rata 2 paling anaknya atau 3. Kenapa yang 2-3 ini lebih penting dari sekian miliar? Sedangkan Bapak adalah pengayom dari umat Kristiani di dunia ini. Pada saat itulah Billy Graham menjawab, saudara. Saya memang dipakai Tuhan puluhan tahun berkeliling dunia ini. Saya dielu-elukan oleh banyak orang. Nama saya selalu ditonjolkan sebagai nama hamba Tuhan yang sukses, penuh dengan urapan. Tapi saya mau beritahu lewat siaran televisi ini. Di saat puluhan tahun Tuhan memakai saya, hanya sedikit orang yang tahu bahwa anak saya, Franklin Graham, sedang terikat dengan marijuana. Kalau saya boleh mengulangi hidup, saya tidak akan lagi mengizinkan anak saya harus hancur gara-gara profesi saya. Saudara, saya banyak bertemu dengan para pengusaha. Saya ketemu dengan segala kalangan, saudara. Yang hari ini banyak sedang menangis. Dan mereka berkata, buat apa yang saya miliki? Kenapa? Broken home. Anak sudah tidak bisa diatur, saudara. Di Jakarta ini ada satu komunitas namanya komunitas para jomblo. Saudara tahu artinya jomblo? Seorang suami punya istri tapi istrinya pergi. Bukan pergi dengan pria lain, bukan saudara. Tapi sudah tidak kuat lagi hidup dengan suaminya. Komunitas ini pertama dibangun saudara. Karena saya bergerak di komunitas ini. Salah satu track adalah track yang namanya pria jomblo. Jadi ada pertemuan hampir weekly ya. Setiap minggu ketemu saudara. Dimulai dengan kira-kira 45 orang saudara. Dan mereka saling share masalah mereka. Istri mereka sudah pergi saudara. Dan kesekian bulan sudah berlalu. Saya sempat bicara per telepon sama pemimpinnya saudara. Dan dia berkata, saya tanya sama dia bagaimana perkembangannya. Puji Tuhan, Pak, sekarang keanggotaan yang awalnya 45 sudah tadi 30. Saya bilang puji Tuhan dong. Memang ketika seorang pria berubah, dia melakukan perubahan bagi keluarganya. Saudara, tapi ujungnya dia bilang, tapi loh. Saya bilang, tapi apa? Pak, keanggotaan sekarang memang yang lama tinggal 30. Tapi keanggotaan baru sekarang totalnya jadi 56. Berarti saudara, 15 yang sudah dipulihkan, tapi ada 26 anggota baru. Saudara, data-data ini apa sih artinya saudara? Kalau lihat data statistik perceraian di Amerika saudara, tahun 98, 88% dari total perceraian yang terjadi itu adalah karena istri minta bercerai. 10 tahun kemudian, 2008, naik jadi 93%. Kalau banyak istri yang minta bercerai, saya berkhotbah supaya istri-istri sini bukan minta bercerai ya. Tapi saya sedang memasalahkan saudara.
Bagaimana hari-hari ini iblis sangat menyerang keluarga. 93% itu istri bercerai, berarti saudara, yang punya banyak masalah suami. Dan Alkitab itu benar. Tidak ada disebutkan hati ibu-ibu yang harus dikembalikan pada anak-anaknya. Yang adalah hati bapak-bapak. Jadi bukan saya yang bicara begitu. Last message atau pesan terakhir perjanjian lama adalah hati bapak-bapak harus kembali pada anak-anaknya. 400 tahun Tuhan tidak berbicara antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Di pesan yang pertama perjanjian baru diulangi lagi saudara. Pesan yang terakhir perjanjian lama. Satu, bahwa Yohanes Pembaptis, kata malaikat Gibrail kepada Elisabet, anakmu akan datang dengan roh Elia untuk mengembalikan hati bapak-bapak kepada anak-anak. Teman saya di Peru namanya Bob Berriger, saudara. Dia memimpin kira-kira sekarang 65 sampai 70 ribu jemaat. Dari data pastoral counselingnya, saudara, ternyata 90% yang membutuhkan konseling itu adalah para wanita, terutama mayoritas ibu-ibu rumah tangga. Apa sih masalah mereka? 95% adalah tentang suaminya. Maaf ya, saya bukan menyerang para suami, menjelekkan suami, tapi saya sedang menyajikan data kepada saudara. Dan itu eksis, itu jadi kenyataan. Saudara, itu sebabnya ibu-ibu yang ada di sini, wanita yang ada di sini, topanglah terus pria-pria di dalam doa. Karena memang 1 Korintus 11 ayat 3 bilang pria itu kepalanya, saudara. Samuel, saudara. Dia itu rajin, luar biasa kerja keras. Tetapi ujung daripada kerja kerasnya, dia harus menghadapi kenyataan anaknya tidak bisa ganti dia, saudara. Ada satu penyakit yang saya dengar, saudara, namanya influenza, bukan influenza. Yaitu, saudara, kekhawatiran dan ketakutan daripada saudara orang-orang the haves di Amerika. Siapa yang melanjutkan nanti usaha yang sudah dirintis oleh mereka? Makanya sangat concern hari-hari ini, orang tua, saudara, menyiapkan anak-anaknya untuk dapat melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh orang tuanya. Tapi Samuel gagal justru dalam hal itu. Jadi Samuel ini, dia sukses di ring 2, tapi dia gagal di ring 1, saudara. Mari kita lihat sama-sama di Alkitab, saudara. Satu peristiwa penting, satu tokoh yang bernama Musa. Izinkan saya mengambil sebagai basis apa yang saya jelaskan, betul-betul ada di dalam Alkitab, saudara. Tuhan datang kepada Musa dan berkata, Musa, aku mau engkau kembali ke Mesir. Musa sudah lari 40 tahun ke Midian, saudara. Awalnya Musa menolak dengan 5 alasan, tapi saya tidak bahas itu. Tapi intinya akhirnya Musa menerima panggilan Tuhan. Untuk apa? Kembali ke Mesir. Sebab orang Ibrani, orang Israel yang sudah dijajah 430 tahun, doanya sudah didengar oleh Tuhan, dikembalikan kepada tanah perjanjian Kanaan. Musa berangkat, saudara, dari Midian, membawa istri dan dia punya 2 anak laki-laki menuju Mesir. Apa yang terjadi dalam kitab Keluaran pasal 4, saudara? Mari kita lihat apa yang terjadi justru di saat perjalanan Musa mau menggenapi panggilan Tuhan. Berarti, saudara, saya percaya Tuhan itu angkat topi sama Musa. Karena dia memenuhi panggilan daripada Tuhan. Saudara. Untuk apa? Tuhan sudah lantik dia ketika dia terima untuk menjadi pemimpin. Saudara, saya percaya urapan anak-anak Tuhan tergantung tangan Tuhan. Ya, mungkin hari ini belum muncul, tapi kalau Tuhan bilang dia, sudah tidak bisa orang menggantikan Daud, saudara. Daud dilantik umur 17 tahun. Di dalam perjalanannya sepertinya tidak bisa sampai kepada saudara cita-cita Tuhan dia yang jadi raja. Tapi 13 tahun kemudian dia jadi raja Israel. Tanpa pernah diperhitungkan oleh banyak orang. Artinya apa? Urapan Tuhan itu akan menjadi kenyataan satu waktu. Ketika yang diurapi terus berjalan di dalam kehendak Tuhan. Saudara. Nah, waktu Musa sedang membawa istri dan anak-anaknya menuju Mesir dalam panggilan Tuhan, tiba-tiba Alkitab berkata ayatnya yang ke-24. Tetapi, ya, jadi Keluaran 4 ayat 24, boleh kita baca sama-sama.
Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Terus ayat 25, lalu Zipora, istri Musa, mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya. Kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Ayat 26. Lalu Tuhan membiarkan Musa, pengantin darah, kata Zipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Saudara, saya percaya bahwa setiap kita menjumpai satu keanehan dari apa yang baru kita baca. Bukankah tidak ada masalah antara Tuhan dengan Musa? Bukankah Musa sudah merespon panggilan Tuhan? Bukankah Tuhan sudah melantik Musa di Midian? Jadi sudah tidak ada masalah antara Tuhan dengan Musa. Tiba-tiba, kembalikan ke ayat 24, kita baca di sini ayat 24, saudara, bahwa Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Masa orang yang diurapi mau dibunuh Tuhan? Kenapa? Why, saudara? Baca ayat-ayat ini, ternyata Musa gara-gara belum menyunat anaknya. Lihat, fungsi ayah itu penting bagi Tuhan. Musa secara profesi, secara ring 2, tadi istilah saya, saudara, dia sudah jadi kepala orang Israel. Tuhan yang mengangkatnya. Kalau Tuhan yang mengangkat, siapa yang mau tahan dia, saudara? Bisa bilang amin? Nggak bisa. Dia sudah diangkat Tuhan. Jadi dia udah jadi pemimpin Israel, saudara. Dan dia sedang mau melaksanakan tugas itu. Tiba-tiba Tuhan mau bunuh dia. Ternyata gara-gara dia belum sunat anaknya. Kita tahu bahwa sunat, Yesus disunat umur 8 hari. Setiap bayi laki-laki, itu syarat dari Tuhan, umur 8 hari harus disunat. Nah, Musa tidak melakukan tugas tanggung jawabnya. Sunat bukan, saudara, tugas diserahkan kepada dokter atau serahkan pada imam pada saat itu. Tapi tugas menyunat itu terikat kepada fungsi seorang ayah. Peran seorang ayah bagi anaknya. Justru itu dia tidak lakukan. Kenapa? Sunat adalah tanda kepemilikan Tuhan. Kalau saudara pergi di ranch di Australia itu ada ribuan domba, ada capnya, atau sapi ada capnya. A itu milik si A. Anak disunat itu milik Tuhan, saudara. Jadi penting di hadapan Tuhan. Tapi bagi Musa sebagai seorang ayah, apa yang sangat atau maha penting bagi Tuhan, bagi dia nggak kurang penting. Makanya, saudara, untuk melakukan mengemban tugas tanggung jawab yang besar memimpin bangsa itu, saudara, Musa diskualifikasi di mata Tuhan. Nggak bisa Musa. Dengan kata lain apa? Kau nggak beres di rumah tangga, bagaimana kau mau jadi pemimpin? Makanya saya percaya, saudara, seorang pemimpin harus dimulai dengan dia jadi pemimpin yang benar di dalam rumah tangganya. Tepuk tangan buat Tuhan. Setelah untung ada istrinya, saudara. Makanya memang istri adalah penolong yang luar biasa. Ya, saya masih hidup sampai hari ini karena ada istri saya, saudara, yang luar biasa. Ya, mungkin banyak saudara yang tahu 15 tahun saya hidup tidak benar. 10 tahun saya tinggalkan istri dengan 4 orang anak saya. Saya bukan seorang suami yang baik sebelumnya, bukan seorang ayah dari 4 anak yang baik. Kalau saya bisa berdiri di hadapan saudara, itu hanya kemurahan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan yang baik buat kita, saudara. Istrinya yang sunat anak. Baru surutlah murka Tuhan. Ketika hal yang di dalam rumah tangga, ring 1 ini beres, saudara. Saudara jangan khawatir tentang ring 2. Tuhan yang menjadi pembela kita, saudara. Saya pikir ini rumus yang perlu, saudara. Kenapa Yesus itu pelayanan pertama harus di perkawinan di Kana? Sebetulnya ini bukan lagi signal, tapi ini adalah pengumuman Tuhan langsung secara nyata dalam perbuatan. Sebelum aku melaksanakan misiku menyelamatkan orang berdosa. Satu yang aku tahu maha penting,
Yaitu aku harus menyelamatkan sebuah pernikahan lebih dulu. Kenapa pernikahan adalah tempat pertama Yesus melayani, saudara? Berarti pernikahan, lembaga rumah tangga itu adalah penting di mata Tuhan dan berharga di mata Tuhan. Apa yang kita hargai tinggi akan bernilai tinggi. Tapi apa yang kita hargai rendah akan bernilai rendah. Jadi hidup itu tergantung value yang kita miliki, saudara. Makanya Billy Graham bilang, saya akan didik anak-anak saya langsung. Bukan dia mengenyampingkan tugas tanggung jawab dia sebagai bapak atas sekian miliar orang, tidak, saudara. Tapi dia tahu rahasianya. Tuhan menitipkan rumah tangganya lebih dulu. Saudara mungkin pernah mendengar satu cerita ketika seorang anak relatif kecil, mungkin sekitar dia elementary school kelas tingkat 3 ya, kelas 3 SD, papanya pulang tengah malam dari kerja, capek tentu dia lihat papanya. Dia tanya sama papanya, Papa capek ya? Papa, aku boleh tahu nggak, gaji papa berapa sih? Papanya marah ditanya gajinya, sudah. Mau minta uang ya? Anak ini nangis, lari ke kamar, sudah. Papanya baru mikir, kok anak saya nanya baik-baik, saya jawabnya kasar ya? Dia menyesal, saudara, dia masuk kamar, dia tarik anaknya. Kamu mau tahu gaji papa, nak? Iya papa, gaji papa $50 1 jam. Rupanya kisah ini ada kisah di Amerika. Oh, $50 1 jam papa. Papa, aku boleh nggak minta $10 aja? Karena sudah hatinya rasa salah tadi kasar ya, ya udah dia kasih $10. Terus anak ini saudara bilang, papa tunggu sini ya. Dia lari ke lemarinya saudara. Rupanya dia sering diberikan uang jajan, dia tabung, sudah ada $40. Sekarang di tangannya ada $50. Dia kembali kepada papanya. Papa, aku minta ya papa. Papa jangan kerja 1 jam. Papa main sama aku ya, 1 jam aja papa. Nanti aku yang gaji papa $50. Saudara, waktu saya dengar ini saya nangis, saudara. Berapa banyak waktu kita disita, saudara, oleh segala kesibukan-kesibukan kita hari-hari ini. Saudara lihat aja. Saudara, tanpa terasa sudah September ya. Sebentar lagi Natal, sebentar lagi ganti tahun baru. Begitu cepatnya. Memang Yesus bilang, saudara, kalau waktunya tidak dipercepat, tidak ada satupun yang selamat. Ada ayatnya kan, saudara. Sekarang semua sedang percepatan begitu rupa, saudara. Kita betul-betul dituntut sekarang. Bagaimana kita membagi waktu kita sedemikian rupa. Berapa banyak sekarang saudara orang yang minta konseling datang dan berkata, Pak, buat apa harta saya? Ada seorang bapak dia bilang begini, saya punya cita-cita Pak, umur 50 tahun saya mau pensiun. Orang lain 55, 60, ada yang 65 silakan. Saya 50 tahun mau pensiun. Makanya saya kerja keras, supaya apa? Saya bisa menikmati bersama istri saya dan 2 anak saya. Terlambat, saudara. Istrinya pergi. Kan saya harus bilang pada saudara, sudah 8 tahun pergi. Bukan ada pria lain, bukan, saudara. Tahun lalu saya jumpa dia, saudara. Dia berkata, terima kasih sama Tuhan, Pak. Istri saya sudah kembali. Tapi belum mau kembali ke ring 1, saudara. Masih bantu-bantu di kantor aja. Dia punya 4 usaha, saudara. Pria ini, bapak ini cukup diberkati Tuhan, saudara. Tapi dia menangis 8 tahun, saudara. Buat apa yang saya kejar selama ini? Kita rasanya tidak mau jadi anak Tuhan yang terlambat. Amin, saudara. Kita mau tahu pasti hidup kita dari hari ini kita berjalan, saudara. Supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari, saudara. Anak ini, saudara, sampai nabung $40. Kenapa, saudara? Dia tabung itu dengan kerinduan, kapan saya bisa main sama papa saya? Carilah uang segiat mungkin. Carilah karier saudara segiat mungkin. Tapi satu hal yang saudara jaga, tetap beri waktu yang cukup buat keluarga. Waktu yang berarti buat istri dan anak-anak. Waktu saya dengar cerita yang sederhana tadi, saudara, saya nangis. Saya bilang, Tuhan 15 tahun, Tuhan saya hidup tidak benar sebagai pria.
Makanya anak-anak saya hancur semua, saudara. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan saya kesempatan untuk berubah. Saya bukan orang sempurna sampai hari ini. Tapi saya percaya bersama dengan saudara. Saya sedang terus disempurnakan oleh Tuhan. Di sebuah gereja besar, saudara. Gereja itu punya kebiasaan mereka-mereka yang butuh pelayanan untuk konseling, itu mengisi formulir. Kadang-kadang formulirnya yang masuk itu sampai puluhan. Dan selalu hari Senin dibaca oleh gembalanya. Tiba-tiba gembalanya tertarik dengan selembar formulir permohonan untuk konseling. Dia baca, saudara. Seorang ibu, saudara, mengutarakan perasaannya bagaimana dia sangat tertekan dalam hidupnya. Tolonglah saya, Pak Pendeta, karena hidup saya sudah sangat tertekan. Beberapa bulan terakhir hidup saya sungguh masuk kepada fase depresi. Dan saya jujur berkata, Pak Pendeta, saya seringkali sudah berpikir buat apa saya hidup lagi. Lebih bagus saya mengakhiri hidup saya. Itu sebab keadaan saya SOS, Pak Pendeta. Tolonglah saya segera untuk diberi waktu konseling dengan Bapak. Tertanda. Saudara tahu siapa yang membuat suratnya? Mengisi formulirnya? Istri pendeta itu sendiri. Bisa mengurus jemaat, tapi tidak ada waktu mengurus rumah tangganya. Bukankah ini cerita tentang Samuel, saudara? Bukankah ini cerita tentang Musa tadi, saudara? Tokoh-tokoh, saudara. Bagaimana berkat Abraham mau diberikan pada Abraham? Kalau saudara perhatikan, berkat itu hanya datang ketika Abraham telah buat, saudara, satu rekonsiliasi dengan istri dan anaknya Ishak. Dalam penyerahan korban Ishak di Bukit Moria, saudara. Hanya satu kata kuncinya, saudara, yang sudah terjadi dalam hidup Abraham dan keluarganya, yaitu takut akan Tuhan. Saya kira peristiwa, saudara, penyerahan Ishak tidak pernah akan bisa terjadi kalau Sarah menolak menyerahkan Ishak. Saya percaya malam hari itu, saudara, kalau suami lagi ada masalah tuh yang paling tahu pasti istrinya. Betul ya ibu-ibu? Suami lagi masalah, lagi seneng atau lagi sedih, istrinya paling tak. Papa ada apa tidur malam-malam? Nggak ada apa-apa, Allah. Mama udah nikah sekian puluh tahun, masa papa nggak ada apa-apa? Sih ada apa-apa. Oh Tuhan minta dikorbankan, besok minta korban di Bukit Moria. Kok itu aja bingung, Pak? Papa mau bawa apa? Kambing, domba, atau lembu? Mama sediain. Bukan itu, Ma. Oh, apa dong? Saya percaya hari itu, malam itu Abraham bilang, Tuhan minta anak kita. Mungkin Sarah masih bisa bertanya lagi. Ismail ya. Kalau Ismail dikorbankan kan bukan anaknya. Tapi Abraham bilang, bukan mama. Loh kalau gitu Ishak. Ya Ishak. Umur berapa waktu Sarah melahirkan Ishak? 90 tahun. 20 tahun lebih aja melahirkan anak, saudara. Waduh, takut punya anak lagi. Bagaimana kalau nenek-nenek 90 tahun melahirkan anak? Papa tidak merasakan sengsaranya. Papa kita punya Tuhan. Tuhan yang menjanjikan bahwa itu Ishak, itu anak kita. Yang begitu lama kita harus tunggu. Sampai papa jatuh dalam dosa juga gara-garanya dia. Sekarang kok anak perjanjian yang sudah kita besarkan diminta jadi korban. Saudara, seringkali Tuhan meminta sesuatu. Betul-betul tidak masuk di akal kita, saudara. Tapi Abraham bilang pada istri. Istrinya itu, saudara, dia kan punya anak Ismail gara-gara Sarah juga kan. Jadi istrinya ini, saudara, sangat punya potensi jadi provokator bagi suami. Kalau dia bilang malam itu, mama nggak setuju papa. Tuhan model apa ini yang suruh begitu? Bisa nggak Abraham besok pergi bawa Ishak? Saya yakin nggak bisa, saudara. Tapi Alkitab bilang, saudara, Abraham bawa Ishak pergi. Bangun pagi-pagi. Kenapa? Udah beres sama istri. Istri juga udah takut Tuhan. Pada waktu Ishak naik di puncak gunung, diikat, saudara. Bukankah kalau kita renungkan, Ishak bertanya, loh papa kok saya diikat? Pantesan dari tadi saya tanya mbeknya mana, kok papa bilang nanti sudah disediakan Tuhan. Saya toh
Kalau Ishak, saudara, dia hari itu bilang, Tuhan model apa papa yang papa ajarkan pada saya? Dari kecil papa bilang sama mama, saya anak perjanjian. Kok sekarang saya dikorbankan? Ishak bisa lari, saudara. Betul? Tapi kenapa Ishak diam, saudara? Saya percaya, sekalipun Abraham adalah bapak yang pernah gagal dulu, saudara. Tapi Abraham berubah. Dan dia didik anaknya takut akan Tuhan. Makanya Ishak rela, saudara, dikorbankan. Itu sebabnya. Waktu dia mengangkat pisau, malaikat datang. Stop, Abraham. Aku sudah tahu engkau takut akan Tuhan. Baru, saudara, 5 berkat yang dijanjikan Tuhan. Semua, saudara, dialirkan. Deras kepada dia. Yang sebelumnya belum. Kenapa? Rumah tangganya belum bersatu. Tepuk tangan rumah tangga adalah penting di mata Tuhan, saudara. Kompak antara suami istri dengan anak-anak takut akan Tuhan. Itu yang terjadi. Saudara, ada banyak hal. Saudara. Boleh saya mau tutup? Kalau saya tadi bilang, ya, first priority adalah keluarga kita sesudah Tuhan. Sebetulnya, saudara, prioritas itu 3 hal. Kalau saya bahas pagi ini. Pertama adalah Tuhan. Kedua adalah keluarga kita. Ya, itu ring 1 kita. Dan ketiga adalah hal-hal yang menyangkut ring 2 kita. Bisnis kita, pelayanan kita di situ. 3 hal ini membutuhkan hikmat. Karena setiap hari berjalan paralel bersama-sama. Tapi satu waktu, saudara, kita pasti dalam posisi harus memilih. Kalau dia ditegakkan vertikal, tidak boleh berubah posisinya. Tetap Tuhan nomor 1, keluarga nomor 2, dan baru profesi kita dan lain-lain. Kehidupan sosial kita. Itu nomor 3, saudara. Saya mau membawa. Bagaimana sekarang praktek di ring 1? Saya masih ada waktu ya Pak, sedikit lagi ya. Bisa ya. Saudara, di ring 1. Saya mau bawa tentang Nuh. Saya bicara beberapa tokoh dalam Alkitab, saudara. Yang ternyata punya kekurangan juga di dalam keluarga. Kalau saudara lihat Nuh, di dalam kitab Kejadian, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Hebat nggak, saudara? Luar biasa, bukan? Tapi Nuh ternyata punya satu kelemahan dalam keluarga. Mari kita lihat, saudara. Kejadian 7 ayat 7. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya. Jadi waktu mau ada air bah, dia bawa keluarganya, saudara. Ini posisinya. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya. Dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Jadi posisi sesudah Nuh siapa? Anak kan? Baru istrinya. Baru mantunya. Saudara, waktu sudah air bah selesai, sekarang waktunya mau turun dari bahtera. Di Kejadian pasal 8, saya banyak membawa ayat pada saudara karena ini penting sekali. Ya, di ayatnya yang ke-15 dan 16, sebelum Nuh turun dari bahtera, lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, ayat 16, keluarlah dari bahtera itu, boleh baca sama-sama, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu, dan istri anak-anakmu. Ada perubahan nggak dari Tuhan? Ada. Nggak boleh Nuh, habis kamu itu posisinya harus istri, baru anak-anak. Sekarang lihat apa yang dilakukan Nuh, ayat 18, saudara. Sebentar, kita baca lagi sama-sama ayat 18-nya. Kejadian 8 ayat 18. Ya, boleh baca 2-3. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Nuh berubah enggak? Berubah enggak? Tidak. Posisi dia naik, juga posisi dia turun. Padahal Tuhan sudah koreksi. Saudara, dulu saya baca ini saya tidak mengerti. Rupanya gaya hidup Nuh itu, saudara. Di dalam ring 1 rumah tangganya itu, anak lebih penting daripada istrinya. Makanya saya bikin statement begini, saudara. Sedaging itu lebih daripada sedarah.
Ketika seorang pria menikah dengan seorang wanita menjadi suami istri, mereka menjadi sedaging. Anak memang saudara. Lihat dunia ini, dunia punya rumus yang berbeda. Kalau keluarga ribut, famili besar ikut campur, apa pesan keluarga? Yang penting anak-anakmu pertahankan. Nanti kalau di pengadilan, anakmu mesti ikut kamu. Kenapa? Ada darah kita. Tidak salah sih. Tapi di dalam hubungan rumah tangga, saudara, sedaging lebih penting daripada saudara. Bukannya saudara bahwa anak-anak tidak penting. Anak-anak penting. Saudara, apa buktinya bahwa Nuh itu, dia orang benar, ya, menjauhi kejahatan dan bergaul dengan Tuhan. Kalau ada orang dengan 3 kualitas ini saja, saudara, hidup hari ini, itu luar biasa. Tetapi dalam rumah tangganya, saudara, waktu sudah air bah, dialah pekebun anggur pertama, panen, saudara. Bukankah Nuh mabuk? Telanjang. Jadi Nuh dalam masalah. Kalau seorang suami sedang bermasalah, siapa yang sebetulnya seharusnya ada di samping suaminya? Setuju kalau istrinya? Ya. Tapi saudara baca Kejadian 9, istrinya tidak ada di situ. Saudara. Yang tahu duluan itu Ham. Ham tidak tolong papanya. Ham hanya kasih tahu kakak-kakaknya, Sem dan Yafet, lihat, papa mabuk dan telanjang. Kenapa anak ini tidak mau tolong papanya? Dan Alkitab tidak cerita lagi tentang Ham. Saya merenungkan, saudara, Ham pergi cari mamanya. Mama, lihat papa, ma. Mabuk. Mabuk lagi, ma. Telanjang. Harusnya, saudara, muncul cerita tentang istri Nuh lari ke tempat suaminya. Menolong suaminya yang lagi bermasalah. Tapi Alkitab tidak catat itu, saudara. Berapa? Saya percaya bahwa istri Nuh, saudara, kalau istilah bahasa sehari-hari patah arang, ada mau ngomong papamu, udahlah, biar raja mau-maunya papamu kayak gitu, saudara. Tanpa disadari, Nuh sudah membuat dalam rumah tangganya ada anak mama, ada anak papa. Hati-hati kalau saudara sebut di rumah tangga ada anak papa, ada anak mama. Harus semuanya anak bersama-sama. Nuh sadar dari mabuk. Dia kutuki. Siapa yang dia kutuki? Kanaan. Kanaan itu anaknya Ham, saudara. Dan kalau saudara lihat Alkitab, kenapa dikutuk? Sedikit kita lihat, keturunan Kanaan inilah yang hidup di Sodom dan Gomora. Ada dosa apa di Sodom Gomora? Homoseksual, saudara. Sehingga sekarang banyak buku yang keluar menafsirkan, ya saudara. Menafsirkan bisa beda-beda. Kenapa Nuh mengutuki cucunya? Diperkirakan karena ketahuan ada sodomi yang dilakukan oleh cucunya sendiri. Makanya keturunan Kanaan tinggal di Sodom dan Gomora. Siapa penguasa raja pertama setelah air bah? Dikatakan Nimrod, Kejadian pasal 11. Apa yang Nimrod? Nimrod ini siapa? Nimrod ini cucunya Ham, saudara. Kanaan dan keturunan itu semua keturunan dari Ham. Kalau anak saudara dikutuk oleh eyangnya, kakeknya, opanya saudara, engkongnya, saudara tersinggung nggak sebagai orang tua? Saya percaya saudara Ham kumpulin anak cucunya, dia doktrin. Sekalipun keluarga kita udah dikutuk sama opa, tunjukkan kalian berhasil. Saudara jangan pikir orang kepahitan nggak bisa berhasil. Keturunan Kain itu keturunan kepahitan, saudara. Tapi semuanya itu jadi industrialis, orang-orang besar, saudara. Kenapa? Berangkat dari kepahitan. Lihat spirit daripada Nimrod. Mari kita cari nama, saudara. Mari kita cari nama, saudara. Dan Allah menggagalkan pembangunan daripada Babel itu. Apa yang kita simpulkan, saudara? Praktek ring 1 juga harus benar, saudara. Saya bersyukur, saudara. Tuhan begitu baik. Ya, keluarga kami yang pernah hancur, saudara ada yang beberapa kali sudah dengar. Saya bersyukur sekali. Tuhan melawat keluarga kami. Hal-hal yang sederhana saudara saya lakukan ketika saya kembali. Sedikit bagi saudara yang belum dengar kesaksian saya bersama rumah tangga. Saya kan menikah hampir 40 tahun. Tapi 15 tahun ketika saya masih seorang pengusaha muda saat itu, saudara. Itu pernah babak belur, hancur 15 tahun. Saya pernah selingkuh dari 15 tahun, yang pertama itu 5 tahun, sampai memiliki seorang anak dari wanita lain.
Sekarang sudah berumur 33 tahun, saudara. Boleh nggak saya minta saudara jangan berubah mukanya lihat saya. Dari tadi saya lihat tegang terus ya saudara. Ketahuan istri saya. Dia mau pelihara nggak dikasih, ya udahlah. Akhirnya pisahlah kami. 20 tahunan baru ketemu lagi saudara. Nah saya mencoba kembali dalam rumah tangga. Tapi konflik nggak bisa diatasi saudara. Akhirnya apa? Saya tidak pernah merancangkan untuk meninggalkan keluarga, tidak ada. Tidak ada seorang pun menikah merancangkan untuk membuat persoalan setelah menikah. Tapi persoalan itu jadi dengan sendirinya, saudara. Akhirnya apa? Saya nggak kuat, saya curhat lagi, saya jatuh selingkuh yang kedua. Masih pulang, istri saya hamil, saudara. Saya bilang gugurkan. Istri saya jawab, bunuh aja saya supaya anak ini mati. Jangan suruh saya aborsi anak ini. Saya tidak bisa buat apa-apa, saya pergi, saudara. Dan 10 tahun lebih kurang, hanya uang saya yang mampir. Saya sudah ada di ring 2, saudara. Saya nggak pernah ada di ring 1. Makanya anak-anak saya bilang, kalau papa pulang 2 kali, 3 kali aja 1 tahun itu sudah mukjizat. Dengan kata lain, saya jarang pulang. Tidak pernah pulang. Hanya uang saya masih tanggung jawab, saudara. Ujung dari hidup saya adalah, saudara, kehancuran yang terjadi. Saya bangga saat itu bahwa saya adalah papa yang care sama keluarga. Jadi walaupun nakal lumayan, tanggung jawab. Yang bahaya tiap hari di rumah, tapi uangnya nggak pernah datang kan saudara. Saudara, apa yang jadi? Ketika saya pulang, saya tahu saya pulang. Karena ada seorang Zipora yang berdoa buat saya. Saudara. Ibu-ibu, doamu didengar oleh Tuhan. Tepuk tangan, ibu-ibu, Tuhan mendengar doamu. Saya kembali tahun 89. Dan saya diberi pengampunan oleh istri saya. Saya melalui proses, saudara, diberi ruang anugerah. Walaupun salah, kayak anak belajar jalan, jatuh dulu, bisa lari. Akhirnya, saudara, hubungan kami lebih baik. Nah, saya mulai melakukan, saudara, yang tadinya saya tidak sadar bahwa prioritas saya di rumah adalah istri saya. Praktek yang sederhana, saudara. Saya kalau pulang, namanya 15 tahun nggak beres, 10 tahun nggak di rumah, begitu pulang kan, istri empat anak saya kan nunggu, saudara. Saya datang dengan mobil, istri saya yang bukain pintu. Halo papa. Saya bilang, halo mama, tapi saya nggak perlu cium dia, saya cari anak-anak. Anak-anak mana? Saya lakukan 5 bulan seperti itu, saudara. Dengan satu kebanggaan, saya bapak yang baik bagi anak-anak. Boleh saya kacau, tapi sekarang baik. Bulan ke-6 anak-anak saya, 4-4-nya tarik saya. Papa, kami senang papa cari kami, papa. Tapi papa, sedihnya lebih besar dari senangnya. Saya bilang, kenapa kok sedih? Kenapa papa, orang Jakarta bilang, cuekin mama? Saya ngerti, sudah. Bahwa hadiah terbesar yang dapat diberikan seorang ayah bagi anak-anaknya adalah cintai mama mereka. Dan hadiah terbesar juga yang dapat diberikan seorang ibu bagi anak-anaknya adalah cintai papa mereka. Saya robah, saudara. Saya cari istri saya sejak saat itu. Anak saya melihat, oh papa mulai sayang mama. Perubahan, saudara. Hubungan papa mama menjadi baik. Anak-anak saya 4-4-nya sudah menikah semua. Sekarang sudah enggak. Yang sering kumpul di rumah cucu-cucu, saudara. Saya ingat satu peristiwa tahun lalu, 4 cucu saya, umur antara 3-5 tahun ada di rumah, ketika saya pulang, saudara. Mereka teriak di depan 4 anak ini, Papa deh, Papa deh. Saudara, saya nggak mau dipanggil engkong ya. Dipanggil opa, lekas tua. Jadi mereka punya papa, saya gedenya, jadi Papa deh, Mama deh. Makanya mereka panggil Papa deh. Saudara tahu bahwa anak-anak umur 3-5 tahun itu sudah punya spirit of competition. Ayo, mereka nggak ngomong, tapi ada dalam hati. Siapa duluan dipeluk nih? Pasti aku. Mau nunjukin. Tapi saya punya pengalaman yang tadi, saudara. Saya turun, saya tanya, Mama De mana? Oh, Mama De di kamar. Saya gandeng, padahal saya kangen mau peluk mereka, saudara. Saya gandeng, ketemu istri saya dulu. Saya peluk, saya cium istri saya, cucu saya 4 lihat saya. 2-3 kali saya lakukan itu, mereka tahu bahwa orang paling penting di dunia sesudah Tuhan itu dia, Mama De.
Saya pulang lagi satu waktu, saudara. 4 cucu ada di rumah lagi. Papa deh. Begitu saya turun mobil, tahu enggak mereka bilang apa? Mama deh nggak di rumah. Mama deh nggak di rumah. Saudara. Itu value. Saudara. Kalau papa mama ribut, wah dulu kalau saya ribut parah, saudara. Saya enggak pernah pukul istri loh 40 tahun, enggak. Dan kalau ngomong lembut-lembut aja, nggak pernah teriak. Tapi kalau saya dulu ngomong, mau tahu? Tadi pagi saya tanya, mau saya cerita 50% atau 100%, saudara? Saudara, saya dulu kalau marah tinggal ngomong gini, otak kamu di sini atau udah pindah di sini? Bener loh, saudara. Atau kalau saya emosi, saudara, saya bisa panggil dia monyet. Kenapa? Papa saya suka panggil mama saya monyet. Rupanya itu turun ya, saudara. Kebiasaan-kebiasaan dari rumah di mana kita dibesarkan dulu, saudara. Istri saya enggak pernah, istri saya orang Solo, halus, enggak pernah ngomong begitu. Tapi satu waktu dia marah sekali sama saya. Karena sering dipanggilin monyet, tiba-tiba dia bilang, kamu tahu babi kamu. Maaf ya, agak kasar mungkin saya ngomong, tapi itu kejadian. Anak-anak saya dengar semua. Mama monyet. Papa babi. Kami apa? Itu yang terjadi. Saya bersyukur saya diberi kesempatan. Kenapa anak-anak saya bertobat, saudara? Karena mereka melihat ada perubahan yang terjadi. Anda pandai mendidik anak, suami istri pandai mendidik anak. Tapi kalau anak tidak lihat keharmonisan papa mama, anak terluka, saudara. Tepuk tangan, Tuhan mencintai keluarga. Saya tutup dalam 5 menit terakhir, saudara. Saya punya pengalaman, ini bukan muji-muji diri sendiri ya, saudara. Tapi saya cerita yang live lah, yang benar-benar hari-hari terjadi. Beberapa tahun yang lalu saya mengantar istri saya dari Connecticut menuju New York, saudara. Karena istri saya sudah ada appointment, medical check up. Nunggunya udah 3 minggu. Saya berangkat kira-kira jam 10 lewat, hampir setengah 11 malam. Tiba-tiba di bus istri saya bilang begini, ya apa? Mama ketinggalan surat dokter, lab testnya ketinggalan, surat appointment dokter ketinggalan. Kalau bapak-bapak jadi saya kesel nggak? Kesel ya. Saya diam, saudara. Ini memang mesti tahan ya, saudara. Saya telepon anak saya Ricky yang ada di Connecticut. Ricky, tolong surat-surat mama dikirim malam ini juga lewat kurir. Dan pastikan besok sebelum jam 7 sampai di rumahnya Hesky, anak bungsu saya di New York. Oke, 10-15 menit kemudian telepon. Pak, bisa dikirim malam ini tapi sampainya besok sore. Kira-kira saya tambah kesel nggak? Kesel sekali, saudara. Kalau tidak pergi menggenapi appointment itu, re-appointment tunggu lagi 3 minggu. Sedangkan saya minggu depannya harus pulang. Waduh, saudara. Saya marah benar-benar sebetulnya. Tapi ya, bisa menguasai diri ya. Salah satu buah roh adalah penguasaan diri kan. Terus apa yang saya lakukan? Saya pegang anting istri saya. Kalungnya saya pegang. Mama, gelangnya saya pegang. Istri saya suka aksesoris. Saya buka tasnya, saya tunjukin bedak nggak lupa, alat-alat makeup nggak lupa ya Ma. Tapi surat maha penting mama lupa ya sayang. Padahal marah loh masih bisa panggil sayang. Istri saya diem. Saat itulah saya tanya Tuhan. Tuhan, saya harus bagaimana menghadapi masalah makhluk halus satu ini. Wanita itu seperti kupu-kupu bapak-bapak. Kalau engkau kasari, rusaklah keindahan. Saudara, makanya banyak wanita yang terluka. Akhirnya apa saudara? Saya minta, saya tanya Tuhan saya harus bagaimana? Tuhan kasih saya ayat saudara. Kalau engkau disuruh berjalan 1 mil, bisa lanjutkan? Berjalanlah 2 mil. Saya disuruh kembali ambil surat-surat itu. Masih sempat. Waduh, Tuhan bukan saya yang salah loh. Soal secara manusia, saudara. Masa saya juga yang harus urus surat-suratnya? Cukup dong seorang pria nemenin. Suratnya dia dong yang bagian dia mengurus. Ini kok lupa? Kalau cara saya dulu, saudara. Saya akan bilang pada istri saya, Mama, sampai New York. Papa udah temenin Mama. Mama yang ambil ya. Papa mau tidur. Saya merasa dulu itu cara mendidik istri seperti itu. Supaya apa? Lain kali dia tidak melakukan perbuatan yang sama. Tapi cara saya ternyata beda dengan cara Tuhan.
Disuruh 1 mil, jalan 2 mil. Akhirnya apa saudara? Saya bilang pada istri saya, "Ma, sampai New York." Saya kasih tahu loh sama istri, kok tiba-tiba papa diingatin ayat itu. Papa mau jadi pelaku firman. Papa akan ambil suratnya, nanti mama langsung pulang ya, papa ambil bus berikutnya. Saudara, istri saya rasa bersalah. Lah, mama yang salah kok papa susah? Enggak, mama mau temenin papa. Loh saya bilang, mama kan besok mau check up, jadi malam ini harus istirahat supaya besok fit keadaannya waktu check up. Biarlah pria sejati satu ini melaksanakan tugas tanggung jawabnya. Sedikit sombong saya, saudara. Akhirnya saya ambil, saudara. Jujur ya, dalam perjalanan semalam itu saya nangis, saudara. Kok bisa ya? Tapi ada kebahagiaan, saudara. Memang saya tidak tidur malam itu. Saya akhirnya bisa bawa istri saya tidak terlambat, saudara. Istri saya cerita, kebetulan waktu itu 3 anak saya, mantu saya, semua cucu saya di sana, saudara. Dan akhirnya apa, saudara? Istri saya cerita, saya dipeluk sama anak-anak saya, sama cucu-cucu saya. Papa deh, papa thank you, kami bangga punya papa. Saudara, saya bukan bapak kebanggaan, saudara. Anak-anak tuh malu punya ayah seperti saya. Dari kecil mereka main dengan teman-temannya, ditanya anak siapa, pasti lari, saudara. Anak-anak maghrib dipanggil papa pulang, anak-anak saya nangis di taman dekat rumah kami, saudara. Papa kita nggak pernah pulang ya. Makanya bagi saya mendengar mereka, terima kasih papa. Saya terharu sekali, saudara. Minggu depannya saya mau pulang, saudara. Saya diantar oleh satu anak dari New Jersey, saudara. Dalam perjalanan, saya ketinggalan gitar. Hadiah. Jadi saya bilang, Mervin balik. Wah, muka pepaya karena 3:30 pagi dia harus kerja, saudara. Jam tidurnya terganggu, karena saya berangkatnya jam 10 lebih. Akhirnya karena saya suruh dia balik lagi, begitu menuju airport, saudara, di tengah jalan dia tepok saya, dia bilang gini, "Papa, apa yang papa alami minggu lalu sekarang Mervin alami." Waktu kami mau pisah di airport, dia peluk saya. Apa yang dia bilang? "Thank you papa buat keteladanan yang papa berikan. Anak-anak tidak akan selalu mendengarkan kita, tapi anak-anak akan selalu meniru kita." Jadi waktu saya pergi dia nangis, saya nangis. Nangisnya itu nangis terharu dengan ucapan syukur, terima kasih Tuhan. Saya seorang yang rusak sebelumnya, tapi Tuhan beri saya kesempatan untuk berubah. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Jangan bangkit dulu sebentar. Kita mau lihat video klip sebentar ya. Sebentar aja saudara. Saya tidak tahu apa saudara sudah ada yang nonton. Tapi kalau saudara nonton kembali tidak apa-apa. Tapi kemungkinan banyak yang belum lihat. Ini kisah tentang seorang istri ditinggalkan suami. Terus dia diminta memberikan kesan tentang suaminya. Sebentar kita lihat. Karena tahun lalu ini pernah beredar di BB ya. Mrs. Lee, I believe you have some words to say about the dearly departed. I'm not going to sing praises for my late husband. Not today. Neither am I going to talk about how good he was. Enough people have done that here. Instead, I want to talk about some things that will make some of you feel a bit uncomfortable. First off, I want to talk about what happened in bed. Ever had difficulty starting your car engine in the morning? Well, that's exactly what David's snoring sounded like. But wait, snoring wasn't everything. There was also this rear-end wind action going on as well. Some nights, it would be so forceful, it would wake him up. What was that? He would ask. Oh, it's the dog, I would say. Go back to sleep, dear. Oh, you might find this all very funny, but towards the end of his life, when his illness was at its worst, these sounds indicated to me that my David was still alive. And what I wouldn't give
just to hear those sounds again before I sleep. In the end, it's these small things that you remember, the little imperfections that make them perfect for you. So to my beautiful children, I hope one day you too find yourselves life partners who are as beautifully imperfect as your father was to me. Saya baru menerbitkan sebuah buku, saudara, Mystery to Victory. Ya, ini a true story, jadi kisah nyata tentang keluarga kami yang secuplik tadi saya bagikan pada saudara. Buku ini bukan ditulis oleh saya pribadi, tapi istri saya juga dan 4 orang anak saya dari angle, dari sisi yang berbeda-beda. Tapi intinya keluarga hancur tanpa harapan. Tapi ternyata bisa dipulihkan. Bahkan saya bersyukur anak-anak saya yang hancur, 4 anak saudara, mau bunuh diri dan lain sebagainya, jadi bandar obat dan sebagainya. Tapi hari ini saya dan 4 anak saya, mantu saya semua, kami ada di bendang Tuhan melayani pekerjaan Tuhan secara sepenuh waktu. Bolehkah kita tepuk tangan karya Tuhan yang ada, saudara? Tuhan tidak peduli keadaan saudara di hari-hari yang lalu bahkan sampai hari ini. Dia peduli hari kita saat ini dan besok. Dan pengharapan sungguh ada di dalam Yesus. Kalau saudara mau dapatkan buku ini, juga ada disiapkan, ada di luar, saudara bisa dapatkan. Engkau ada bersamaku.